Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 686-690. Bab 686. Lagi pula, Wei Jun baru saja bertaruh dengan Fendi Zanders. Jika Li Changhu kalah, Wei Jun akan memberi Fendi Zanders 5 juta. Awalnya Wei Jun mengira Wei Bo tidak akan pernah bisa mengalahkan Li Changhu, namun ia tidak pernah menyangka kalau kekuatan Wei Bo akan begitu menakutkan. Saudara Hao, apa yang terjadi? Wei Jun menatap Zhou Bohao dan bertanya. Ekspresi wajah Zhou Bohao agak canggung, dan dia berkata dengan lembut, mungkin aku salah sekarang. Apakah kamu melewatkannya? Setelah Wei Jun mendengar kata-kata Zhou Bohao, ekspresi wajahnya berubah secara tidak normal. Anda tahu, apa yang dikatakan Zhou Bohao salah, Wei Jun kehilangan total 5 juta. Saat ini, mata semua orang yang melihat Fendi Zanders juga berubah. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa Wei Bo bisa menang, dia juga tidak hanya berbicara dengan santai. Tapi Fendi Zanders benar-benar bisa melihat beberapa hal. Jika tidak, Fendi Zanders tidak akan bertaruh 5 juta dengan Wei Jun begitu dia membuka mulut. Tuan Zanders, bagaimana kamu tahu orang itu akan menang? Liang Jing memandang Fendi Zanders dengan heran dan bertanya. Ya, Fendi Zanders, bagaimana kamu melihatnya? Zhou Meng juga terlihat penasaran, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Saya hanya mengandalkan perasaan. Fendi Zanders menjelaskan dengan ringan. Cara mengamati Qi masih sangat misterius. Setelah Fendi Zanders mendengarkan penjelasan Ye Juechen, reaksi pertamanya adalah tidak mempercayainya, mengira Ye Juechen sedang berbicara omong kosong. Selain itu, Fendi Zanders sekarang tidak terlalu mahir dalam metode mengamati Qi, dia hanya menemukan beberapa trik. Jika Anda memintanya untuk menjelaskan hal ini kepada orang lain sekarang, dia mungkin tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Saya tidak merasakan apa-apa, menurut saya dia hanyalah kucing buta dan tikus mati. Wei Jun berteriak sangat tidak yakin. Tidak peduli apa, kamu baru saja kalah. Liang Jing tersipu dan berteriak pada Wei Jun dengan ekspresi sangat bersemangat. Faktanya, Liang Jing tidak pernah terbiasa dengan Wei Jun dan orang lain yang menertawakan Fendi Zanders. Melihat Fendi Zanders memenangkan 5 juta di tangan Wei Jun, hatinya juga sangat bahagia. Aku tahu aku kalah. Wei Jun mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Setelah kehilangan 5 juta dalam satu tarikan napas, Wei Jun bahkan tidak berminat untuk menjemput gadis sekarang. Fendi Zanders, berikan aku nomor kartu bankmu. Aku, Wei Jun, bukanlah tipe orang yang tidak mampu menanggung kerugian. Bukankah hanya 5 juta, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Orang seperti Wei Jun sangat menginginkan wajah, meskipun dia enggan berpisah dengan uangnya, dia tetap berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Tentu saja, Fendi Zanders tidak sopan, dan langsung memberitahu Wei Jun nomor kartu banknya. 5 juta sangat mudah didapat, Fendi Zanders pasti sedang dalam suasana hati yang baik. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling membahagiakan bagi Fendi Zanders. Yang paling membuat Fendi Zanders bahagia adalah metode pengamatan Qi yang diberikan Ye Juechen kepada Fendi Zanders sebelumnya memang sangat efektif. Fendi Zanders sekarang bisa menilai kekuatan seseorang melalui auranya. Ini juga memudahkan Fendi Zanders untuk menghindar saat dia menghadapi bahaya di masa depan. Setelah Zhu Yongtao melihat bahwa Wei Bo memenangkan pertarungan, dia dalam suasana hati yang sangat baik, dan langsung meminta kembali klub malam yang dia kalahkan dari Xie Huaqiang. Wei Bo, sebaliknya, berdiri di atas ring dengan ekspresi kosong, dan berteriak dengan arogan, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Semua bos yang hadir saat ini tidak berekspresi, dan tidak ada yang berani berbicara. Bagaimanapun, Li Changhu sudah dianggap sebagai keberadaan yang sangat menakutkan di mata mereka. Tapi sekarang ada Wei Bo lain yang lebih kuat dari Li Changhu, meski mereka diberi 100 keberanian, mereka tidak berani naik. Bukankah naik ke atas saat ini mencari kematian? Apa? Apa kalian semua takut? Jika tidak ada yang berani muncul, maka aku akan memilih seseorang. Wei Bo berteriak dengan berani. Zhou Chao yang ragu-ragu sejenak, lalu menoleh untuk melihat lelaki tua di belakangnya. Nama orang tua itu adalah Shen Kun, dan dia telah berada di sisi Zhou Chao yang selama bertahun-tahun, dan dia sangat terampil. Dan Zhou Zhao yang membawa Shen Kun ke sini hanya untuk membantu Xie Huaqiang. Saat menghadapi keadaan khusus, Zhou Zhao yang akan memilih untuk membiarkan Shen Kun mengambil tindakan, jika tidak, satu Li Changhu pasti sudah cukup. Tapi sekarang kita menghadapi situasi khusus itu. Pasukan Xie Huaqiang telah kalah, dan mereka harus membiarkan pasukan Zhou Chao yang bergerak untuk memenangkan ronde tersebut. Paman Shen, apakah kamu yakin? Zhou Zhao yang menoleh dan menatap lelaki tua di belakangnya, dan bertanya dengan lembut. Peluang menangnya tidak tinggi, tapi saya bersedia untuk maju dan mencobanya. Shen Kun menjawab dengan kosong, dan tanpa ragu sedikit pun, dia berjalan menuju ring dengan tangan di belakang punggungnya.
Saat ini, Shen Kun di sebelah Zhou Zhao yang hampir berusia 70 tahun, tetapi dia tidak merasa seperti orang berusia 70 tahun, tetapi masih sangat energik. Setelah melihat Shen Kun naik ke atas panggung, penonton yang hadir mulai berteriak, bahkan ada yang langsung memanggil nama Shen Kun. Karena banyak orang mengenal Shen Kun dan mengetahui bahwa Shen Kun adalah master yang sangat kuat. Konon ia tak terkalahkan dalam 18 pertandingan berturut-turut saat mengikuti kompetisi pencak silat tersebut. Ini juga merupakan rekor kemenangan tertinggi dalam kompetisi pencak silat ini. Namun setelah Li Changhu muncul, Shen Kun tidak pernah bergerak lagi. Dan ketika Shen Kun muncul di panggung saat ini, semua orang secara alami merasa sangat bersemangat. Sementara itu, mata Zhou Chaoyang juga memiliki sedikit kekhawatiran saat ini, lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan oleh Wei Bo memang terbilang menakutkan. Namun demi wajah provinsi Dongjiang, dan agar tidak merugikan kepentingan M Grand Group, Zhou Chaoyang hanya bisa membiarkan Shen Kun mengambil tindakan. Setelah Shen Kun naik ke panggung, dia menangkupkan tinjunya ke arah Wei Bo, dan berkata dengan ringan, "Tuan Wei, halo. Saya tidak menyangka itu adalah Senior Shen. Jika Anda ingin saya memberitahu Anda bahwa Anda sudah sangat tua, jangan repot-repot. Saya melihat bahwa Anda adalah yang lebih tua dari saya, jadi saya tidak akan bertengkar dengan Anda. Apa yang Anda lakukan? Memikirkan." Wei Bo berkata pada Shen Kun sambil tersenyum. "Meskipun saya sedikit lebih tua, saya hampir tidak bisa bergerak," kata Shen Kun dengan tenang. "Karena Senior Shen sangat gigih, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Setelah Wei Bo selesai berbicara, dia bergegas menuju posisi Shen Kun. Saat ini, Shen Kun tidak memperjuangkan reputasinya sendiri, tetapi untuk Provinsi Dongjiang dan Zhou Chaoyang. Saat dia melihat Wei Bo bergerak, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Keterampilan Shen Kun jauh lebih baik daripada Li Changhu, dan dia segera bertengkar dengan Wei Bo. Pertarungan keduanya memasuki tahap sengit dalam sekejap. Penonton yang hadir mulai berteriak, popularitas Shen Kun jelas jauh lebih tinggi daripada Wei Bo. Bab 687. Namun meski begitu, Shen Kun yang berusia hampir 70 tahun masih belum bisa menjadi lawan Wei Bo. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Shen Kun terlempar karena pukulan Wei Bo. Setelah Shen Kun menghentikan tubuhnya, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia memang bukan lawan Wei Bo. Baru saja Wei Bo tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini, dan dia sedikit kewalahan. Jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin akan mati seketika. "Senior Shen, kamu bukan lawanku, dan aku tidak ingin kamu mati di sini, atau kamu bisa mengaku kalah," Wei Bo berkata pada Shen Kun tanpa ekspresi. Berdiri di depan Wei Bo, Shen Kun tidak bisa menahan keraguan selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku memang bukan lawanmu, tapi sekarang bukan waktunya aku mengaku kalah." Setelah mendengar kata-kata Shen Kun, Zhou Zhao yang tidak bisa menahan nafas pelan, dan kemudian berkata dengan ringan, "Paman Shen, tidak perlu bertarung lagi, ayo akui kekalahan." Setelah Shen Kun mendengar kata-kata Zhou Chaoyang, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Zhou Chaoyang, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. "Tuan Wei sungguh luar biasa." Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Zhou Chaoyang, dia berteriak dengan nada sangat bersemangat. Semua orang melihat posisi Zhu Yongtao dengan ekspresi wajah yang sangat luar biasa. Karena semua orang awalnya mengira Zhu Yongtao akan menjadi pecundang terbesar dalam kompetisi seni bela diri ini, namun tidak ada yang menyangka bahwa pembalikan yang mengejutkan akan terjadi pada akhirnya, sehingga Zhu Yongtao akan menemukan master seperti Wei Bo. Karena Shen Kun bukanlah lawan Wei Bo, maka yang lain juga tidak boleh menjadi lawan Wei Bo. Untuk sesaat, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Xie Huaqiang selalu menjadi pemimpin dunia bawah di 4 provinsi besar. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, hanya Xie Huaqiang yang memiliki kekuatan terbesar. Namun jika Zhu Yongtao terus menang seperti ini, posisi teratas di 4 provinsi besar kemungkinan besar akan tergantikan. Ini juga merupakan tempat di mana semua orang paling terkejut. "Tuan Xie, maaf, saya menang lagi. Kali ini saya ingin tanah Anda di kota Dongsu. Apakah Anda keberatan?" Zhu Yongtao bertanya pada Xie Huaqiang sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yongtao, Xie Huaqiang hanya bisa melihat ke arah Zhu Yongtao, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Saya ingin menerima taruhan. Karena saya kalah, wilayah kota Dongsu menjadi milik Anda sekarang." Tuan Xie benar-benar menyegarkan. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Xie Huaqiang, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian melanjutkan, "Lain kali, saya berencana untuk terus menantang Tuan Xie. Kamu." Setelah Xie Huaqiang mendengar kata-kata Zhu Yongtao, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Karena Xie Huaqiang tidak pernah menyangka Zhu Yongtao ini akan berkembang sejauh ini. Dia jelas tahu bahwa dia tidak memiliki siapapun untuk digunakan, ini jelas merupakan tindakan pemusnahan. Namun pemikiran Zhu Yongtao saat ini sangat sederhana, Wei Bo bisa dikatakan tak terkalahkan sekarang, dan orang lain tidak berani menantang Wei Bo di atas panggung, sehingga Zhu Yongtao harus memilih sendiri.
Dan Zhu Yongtao sama sekali tidak menyukai situs yang ada di tangan bos lain. Hanya situs-situs yang ada di tangan Xie Huaqiang, jika Anda mengambil salah satu darinya, semuanya sangat kaya. Jadi ide Zhu Yongtao kali ini sangat sederhana, yaitu memanfaatkan kompetisi pencak silat ini untuk meraup rezeki dari Xie Huaqiang. Setelah turnamen selesai, jika dia ingin menyerang wilayah Xie Huaqiang, itu tidak akan mudah. Sekarang tinggal kurang dari setengah jam sebelum kompetisi seni bela diri berakhir, dan kali ini cukup bagi Zhu Yongtao untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari tangan Xie Huaqiang. Xie Huaqiang secara alami mengetahui apa yang dipikirkan Zhu Yongtao di dalam hatinya, tetapi jika itu benar, biarkan Zhu Yongtao terus menantang. Bukankah Xie Huaqiang menjadi anak domba yang harus disembelih, dan dia harus memberikan apapun yang diinginkan Zhu Yongtao darinya? Zhu Yongtao, aku menyarankanmu untuk tidak melangkah terlalu jauh. Kamu tahu bahwa aku tidak punya siapa-siapa, namun kamu masih ingin menantangku. Xie Huaqiang merendahkan suaranya, seolah ingin mengancam Zhu Yongtao. Tetapi Zhu Yongtao sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Xie Huaqiang, dan berkata dengan wajah kosong, Tuan Xie, semua saudara yang hadir di sini sepertinya tahu bahwa saya tidak memiliki orang lagi, tetapi jangan terus-menerus menantang saya. Bukankah saya mengatakan apa-apa saat itu? Kenapa Anda tidak menerima akun Anda sekarang karena Anda berada di sisi Tuan Xie? Zhu Yongtao, kamu. Xie Huaqiang sangat marah dengan kata-kata Zhu Yongtao hingga dia hampir muntah darah. Kompetisi seni bela diri di 4 provinsi besar kami telah diadakan selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri dan tidak menimbulkan perselisihan yang lebih besar. Karena sekarang ini adalah kompetisi pencak silat, maka harus mengikuti aturan kompetisi pencak silat. Apakah Anda berencana melakukannya sekarang, Tuan Xie? Tidak bisakah Anda melanggar peraturan? Zhu Yongtao berteriak pada Xie Huaqiang dengan penuh semangat. Xie Huaqiang memandang Zhu Yongtao tanpa berbicara, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Zhu Yongtao sudah gila saat ini, dan dia tidak berani membalas dendam pada Xie Huaqiang setelah dia mengenali Xie Huaqiang. Jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan besar dari Xie Huaqiang. Tuan Fang, Anda adalah wasit turnamen seni bela diri ini. Saya menantang Tuan Xie sekarang. Zhu Yongtao menoleh dan berteriak keras pada Fang Zihua. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Zhu Yongtao, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Zhu Yongtao berencana menggunakan tangannya sendiri untuk membunuh Xie Huaqiang. Namun tak berdaya, ini adalah pertama kalinya Fang Zihua berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, dan dia tidak mengetahui aturan kompetisi seni bela diri dengan baik, jadi Fang Zihua menoleh dan melihat ke arah staf kompetisi seni bela diri. Setelah melihat permintaan bantuan Fang Zihua, para staf memasang ekspresi sangat tidak berdaya di wajah mereka, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Karena hari ini adalah turnamen seni bela diri, mari kita ikuti aturan turnamen seni bela diri. Kamu tidak perlu khawatir menyinggung siapapun. Katakan saja seperti apa aturannya. Setelah Fang Zihua melihat ekspresi tertekan di wajah staf, katanya langsung kepada staf. Setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, staf itu tersenyum canggung, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Fang, ini sebenarnya pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Anda tidak peduli berapa kali itu terjadi, cukup beritahu aku apakah aku melanggar peraturan atau tidak. Zhu Yongtao menyipitkan matanya dan berteriak. Tidak. Staf langsung menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Zhu Yongtao tersenyum sangat bangga, dan kemudian bertanya kepada Xie Huaqiang dengan nada provokatif, Tuan Xie, siapa yang akan Anda undang untuk bertarung kali ini? Xie Huaqiang memandang Zhu Yongtao dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Karena Shen Kun dan Li Changhu sama-sama terluka saat ini, meskipun mereka muncul, tidak ada gunanya. Tetapi jika keduanya tidak muncul, maka Xie Huaqiang tidak akan memiliki siapapun sama sekali. Bab 688. Mendengar kata-kata Zhu Yongtao, Xie Huaqiang terdiam sejenak. Tapi Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat posisi Xie Huaqiang, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam hatinya. Setelah Zhu Yongtao melihat ekspresi malu di wajah Xie Huaqiang, senyuman di wajahnya tampak semakin cerah. Bagaimanapun, Zhu Yongtao telah diperas oleh Xie Huaqiang selama bertahun-tahun, dan hari ini dia akhirnya mengubah dirinya menjadi tuan tanah. Bagaimana mungkin hatinya tidak bahagia? Mengapa kamu tidak membiarkan Paman Shen naik dan mencoba lagi? Zhou Zhao yang secara alami memahami kesulitan Xie Huaqiang saat ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Xie Huaqiang dengan lembut. Bahkan jika Paman Shen diizinkan naik sekarang, itu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Paman Shen bukanlah lawan Weibo. Weibo inilah yang biasa dihadapi Zhu Yongtao denganku di turnamen seni bela diri. Xie Huaqiang mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Jika Xie Huaqiang bisa menerima berita itu lebih awal, dia pasti akan bersiap. Tapi yang tidak pernah disangka Xie Huaqiang adalah Zhu Yongtao akan menemukan guru seperti itu. Tuan Xie, jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan siapapun, Anda cukup mengaku kalah, agar tidak membuang waktu.
Zhu Yongtao berkata kepada Xie Huaqiang dengan nada provokatif. Akui kekalahan. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yongtao, Xie Huaqiang hanya bisa mencibir, lalu berkata dengan datar, dalam kamus saya, tidak ada kata untuk mengakui kekalahan. Lalu siapa yang akan kamu mainkan? Zhu Yongtao bertanya sambil setengah tersenyum. Setelah ragu-ragu sejenak, Xie Huaqiang menoleh ke pengawal di belakangnya dan bertanya, siapa di antara kalian yang ingin naik dan mencoba? Meskipun pengawal di belakang Xie Huaqiang juga sangat terampil, mereka hanyalah orang biasa, dan ada kesenjangan besar antara mereka dan ahli seperti Li Changhu dan Shen Kun, apalagi Wei Bo. Terlebih lagi, Wei Bo sangat kejam dalam menyerang, begitu dia naik panggung, dia akan mati atau terluka. Orang-orang ini hanya ingin mencari nafkah, jadi wajar saja mereka tidak mau mengambil risiko seperti itu. Jadi para pengawal itu semua tercengang, dan mereka bahkan tidak berani melihat Xie Huaqiang secara langsung. Dan penonton yang hadir juga terdiam. Tidak ada yang mengira bahwa Xie Huaqiang, kakak laki-laki masyarakat, akan dipaksa berada dalam situasi seperti ini saat ini. Fang Zihua dan Zhou Chaoyang juga memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka, tetapi mereka tidak dapat membantu Xie Huaqiang. Melihat tidak ada satupun pengawal yang berbicara, Xie Huaqiang hanya bisa menghela nafas, lalu berkata dengan ringan, lupakan saja, karena tidak ada di antara kalian yang mau naik, biarkan aku naik sendiri. Setelah mendengar kata-kata Xie Huaqiang, Zhou Chaoyang dan yang lainnya membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Xie Huaqiang akan melakukannya sendiri saat ini. Namun Zhou Zhaoyang masih mengetahui dengan baik kekuatan Xie Huaqiang. Jika dibandingkan dengan orang biasa, maka Xie Huaqiang bisa dikatakan sebagai seorang master. Namun jika dibandingkan dengan para petarung sejati ini, maka Xie Huaqiang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Huaqiang, tenanglah, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu naik sekarang? Bisakah kamu mengalahkan Wei Bo ini? Zhou Zhaoyang mengerutkan kening dan berteriak pada Xie Huaqiang. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkannya? Bolehkah aku mengaku kalah? Xie Huaqiang menjawab dengan suara rendah. Tetapi jika kamu naik, jika terjadi sesuatu padamu, apa yang akan kamu lakukan? Beritahu aku. Zhou Zhaoyang membisikkan penolakan. Setelah Xie Huaqiang mendengar kata-kata ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Hahaha, saya tidak menyangka tidak akan ada seorang pun di Provinsi Dongjiang, dan orang besar seperti Tuan Xie akan tampil langsung di panggung. Setelah Wei Bo melihat Xie Huaqiang berkata bahwa dia ingin bermain secara langsung, dia mengejek dengan sangat arogan. Siapa yang memberitahumu bahwa tidak ada seorang pun di Provinsi Dongjiang? Biarkan aku bertemu denganmu. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari barisan belakang alun-alun. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Fendi Zanders berdiri perlahan. Dalam sekejap, seluruh penonton menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan Fendi Zanders langsung menjadi fokus mata semua orang. Xie Huaqiang dan Fang Zihua secara alami juga melihat Fendi Zanders, dan mereka membeku di tempat hampir pada saat yang bersamaan, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka, begitu bersemangat hingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Dan Wei Jun menatap Fendi Zanders di sampingnya dengan mata menatap, ekspresi wajahnya sangat rusak. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah, Fendi Zanders, apakah kamu gila? Mengapa kamu berdiri? Apakah ini tempat di mana kamu bisa main-main? Saat ini, banyak petinggi yang takut untuk berbicara, bahkan ada yang mengeraskan ekspresi. Tetapi saat ini Fendi Zanders benar-benar berdiri, dan berkata dia ingin naik untuk mencoba, ini hanya membuat masalah tanpa alasan. Wei Jun tahu di dalam hatinya bahwa salah satu dari orang besar ini akan menjadi eksistensi yang kuat. Jika Fendi Zanders benar-benar membuat kesal para bos ini, maka dia pasti akan terlibat, lagi pula, Fendi Zanders yang membawa mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Wei Jun merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu keluar dari sini secepat mungkin. Dan Zhou Meng sangat ketakutan saat ini sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders harus berdiri. Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan di sini? Zhou Meng mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah. Setelah Wei Bo mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan tajam. Penonton di sekitar Fendi Zanders tampaknya khawatir akan terlibat oleh Fendi Zanders, jadi mereka berlari ke kejauhan tanpa ragu-ragu sama sekali. Jika Wei Bo salah mengira dia berteriak, bukankah dia akan menjadi kambing hitam? Dalam sekejap mata, semua penonton di sekitar Fendi Zanders lari. Terutama Wei Jun dan Zhou Bohao, mereka tidak sabar untuk berlari sejauh mungkin. Saat ini, hanya Zhou Meng dan Liang Jing yang masih berdiri di samping Fendi Zanders, menerima perhatian semua orang yang hadir. Liang Jing mengulurkan tangannya dan menarik-narik pakaian Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, Tuan Zanders, Anda harus segera duduk, orang-orang ini adalah orang-orang besar yang tidak mampu kami ganggu, jika Anda menyinggung perasaan mereka, mereka akan membunuh Anda milikmu.
Tidak apa-apa, mereka tidak punya nyali. Fendi Zanders memandang Liang Jing dan tersenyum tipis. Kamu pikir kamu ini siapa? Duduklah untukku. Zhou Meng juga sangat mengkhawatirkan Fendi Zanders saat ini, dan tidak bisa menahan cemberut dan meneriaki Fendi Zanders. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Fendi Zanders tersenyum tipis pada dua gadis di sampingnya, lalu berjalan lurus ke depan. Tapi Liang Jing dan Zhou Meng sangat cemas sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Fendi Zanders, sebaliknya, berjalan menuju ring dengan ekspresi kosong. Selama periode waktu ini, Fendi Zanders telah bertarung dengan Yuan Bao, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan keahliannya. Hari ini hanyalah kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba keterampilan Anda sendiri. Bab 689. Setelah melihat Fendi Zanders berjalan ke arah ring, semua orang berinisiatif memberi jalan kepada Fendi Zanders. Kerumunan menyebar ke segala arah seperti air pasang. Dan Fendi Zanders keluar dari kerumunan tanpa ekspresi. Saat ini, hampir semua orang memandang Fendi Zanders dengan mata terkejut, karena mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders. Beberapa penonton yang baik hati tidak tahan melihat Fendi Zanders mati seperti ini, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan dengan suara rendah, "Anak muda, kamu harus segera kembali, ini bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan terlibat di dalamnya, berhati-hatilah agar tidak menyebabkan bencana berdarah." Benar, anak muda, sebaiknya kamu berhenti mencampuri urusanmu sendiri dan segera kembali. Semua orang berteriak pada posisi Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, dia tersenyum dengan tenang, menunjukkan ekspresi ketidakpedulian. Dia tidak menghentikan langkahnya, tapi terus berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders datang ke depan ring, dan kemudian menatap Wei Bo di atas ring, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Master sebelumnya bisa melompat ke atas ring dengan satu lompatan, tetapi Fendi Zanders berbeda dari mereka. Fendi Zanders memilih untuk menaiki tangga. Kecepatan langkah Fendi Zanders tidak terlalu cepat, tapi dia naik selangkah demi selangkah. Di mata para penonton, Fendi Zanders saat ini sama sekali tidak terlihat seperti seorang master, tetapi lebih seperti seorang pria berusia 80 tahun. Master lain pergi ke arena dengan cara yang sangat bersih dan rapi, tetapi Fendi Zanders memilih pergi ke arena dengan cara ini. Dari sudut pandang momentum, Fendi Zanders telah kehilangan lebih dari setengahnya. Zhou Zhao yang tidak melihat penampilan Fendi Zanders dengan jelas sebelumnya, tapi dia hanya merasa familiar. Tetapi ketika dia melihat pria yang berjalan ke atas ring ternyata adalah Fendi Zanders, ekspresi wajahnya langsung berubah. Meskipun Zhou Zhao yang tidak terlalu menyukai Fendi Zanders, dia juga tidak ingin Fendi Zanders bersama Zhou Muxue. Tapi bagaimanapun juga, Fendi Zanders adalah orang favorit Zhou Muxue, tentu saja dia tidak bisa begitu saja melihat Fendi Zanders mati. Bahkan master seperti Shen Kun bukanlah tandingan Wei Bo, jika Fendi Zanders naik, apa bedanya mencari kematian? Zhou Zhao yang tidak peduli dengan identitasnya sendiri, dan bergegas ke depan Fendi Zanders, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih Fendi Zanders dan berteriak dengan suara rendah, "Fendi Zanders, apakah ini tempat di mana kamu bisa datang? Dapatkan cepat keluar dari sini." Meskipun apa yang dikatakan Zhou Zhao yang sangat buruk, dia sebenarnya melakukannya demi kebaikan Fendi Zanders. Dia merasa Fendi Zanders sama sekali tidak menyadari keseriusan masalahnya. Tetapi Fendi Zanders menoleh dan memandang Zhou Zhao yang dengan ringan, dan berkata dengan ekspresi yang sangat tenang, "Bukankah orang ini baru saja mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Provinsi Dongjiang? Saya akan naik dan mencoba. Anda naik dan mencoba." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Zhou Chao yang mencibir, lalu berteriak dengan mata terbuka lebar, "Tahukah kamu di mana ini? Apakah ini sesuatu yang bisa kamu naiki jika kamu ingin mencobanya?" Saat ini Zhou Chao yang sangat marah kepada Fendi Zanders sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. "Anak muda, memiliki ambisi itu bagus, tapi ini bukan pertarungan antara kalian anak muda. Jangan berpikir bahwa kamu bisa pamer karena kamu memiliki sedikit keterampilan berkaki tiga. Bahkan jika aku bukan lawan Wei Bo, kamu akan mati jika kamu naik." Shen Kun juga membujuknya. "Fendi Zanders, cepat turun untukku sekarang, menurutku Tuan Wei seharusnya tidak memiliki pengetahuan sebanyak kamu demi aku." Zhou Zhao yang berkedip ke arah Fendi Zanders sambil berbicara. "Karena Tuan Zhou mengenal anak ini, saya pasti akan memberikan wajah Tuan Zhou." Melihat Fendi Zanders masih muda, Wei Bo mengira dia masih kecil. Dia juga tidak ingin melawan anak seperti Fendi Zanders, jadi dia mengikuti kata-kata Zhou Chaoyang dan berteriak, "Hahaha." Su Yongtao juga tertawa terbahak-bahak, lalu berkata kepada Xie Huaqiang, Tuan Xie, sepertinya tidak ada seorang pun di Provinsi Dongjiang Anda, dan sekarang Anda membiarkan seorang anak tanpa rambut tumbuh dewasa, apa keuntungannya? Apa masalahnya? Bagaimana jika Tuan Wei memukuli anak ini sampai mati?" Xie Huaqiang menatap posisi Fendi Zanders. Setelah ragu-ragu sejenak, dia langsung berlari menuju ring.
Fang Zihua secara alami mengikuti Xie Huaqiang kering. Melihat itu baik Xie Huaqiang maupun Fang Zihua sangat bersemangat, mata Zhu Yongtao berkilat aneh, seolah dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika Zhou Zhaoyang melihat dua orang ini datang, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia berkata kepada Xie Huaqiang dengan suara rendah, "Huaqiang, anak ini adalah teman putriku, aku tidak tahu keberanian macam apa anak ini, dia berlari ke sini, aku akan melepaskannya sekarang, jangan marah." "Chaoyang, ini Tuan Zanders yang mewarisi warisan ketua lama." Xie Huaqiang berteriak dengan penuh semangat. "Kamu, apa yang kamu katakan?" Setelah Zhou Zhaoyang mendengar kata-kata Xie Huaqiang, dia tertegun sejenak, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Dia pikir dia salah dengar tadi, Fendi Zanders ternyata Tuan Zanders. Dan Xie Huaqiang dan Fang Zihua sedang tidak berminat untuk menjelaskan kepada Zhou Chaoyang, jadi mereka bergegas ke Fendi Zanders, membungkuk kepada Fendi Zanders secara serempak, dan berteriak dengan suara rendah, "Tuan Zanders, Anda di sini." Ah! Tindakan Xie Huaqiang dan Fang Zihua seketika membuat takut seluruh penonton yang hadir, begitu pula para bos besar yang duduk tak jauh dari situ. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dan melihat posisi arena, ekspresi wajah mereka keheranan. Serta kaget. Apa? Anak ini adalah bos Fang Zihua, Tuan Zanders. Salah satu bos melompat dari kursi dengan ketakutan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana mungkin? Tuan Zanders masih sangat muda. Ya, bos Fang Zihua sebenarnya adalah orang ini. Setelah semua orang terkejut, ekspresi wajah mereka menjadi bingung lagi. Jika Anda memberitahu orang-orang ini bahwa Fendi Zanders adalah generasi kedua yang super kaya, mereka mungkin akan mempercayainya. Tetapi jika Fendi Zanders adalah bos Fang Zihua, mereka akan dipukuli sampai mati, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Wei Jun, Zhou Meng, Zhou Bohao dan ketiganya duduk di auditorium, dan mereka juga menatap ke arah Fendi Zanders dengan mata terbelalak. Ekspresi wajah mereka tidak hanya kaget, tapi juga kaget. Karena mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa Fendi Zanders ini? Wei Jun tergagap dan berteriak sambil menatap mata. Ya, bagaimana Fendi Zanders mengetahui orang-orang setingkat Fang Zihua dan setingkat Xie Huaqiang? Zhou Bohao juga berteriak. Saat ini, hanya Zhou Meng dan Liang Jing yang mengenal Fendi Zanders, jadi Wei Jun dan yang lainnya menoleh untuk melihat Zhou Meng dan Liang Jing. Bab 690. Aku juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Fendi Zanders hanyalah siswa biasa, dan kondisi di rumah Fendi Zanders sepertinya tidak terlalu baik. Zhou Meng tergagap. Setelah semua orang mendengar kata-kata ini, mereka menoleh untuk melihat Liang Jing lagi. Liang Jing ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Tuan Zanders dan saya baru saja bertemu hari ini, dan saya tidak tahu banyak tentang Tuan Zanders, tetapi Tuan Zanders datang bersama dua orang di atas ring itu." Dengan keduanya. Setelah Wei Jun, Zhou Bohao dan yang lainnya mendengar kata-kata Liang Jing, mereka semua menoleh untuk melihat posisi cincin itu, dan ekspresi wajah mereka tampak lebih luar biasa. Bisa datang ke sini bersama tokoh-tokoh besar seperti Fang Zihua dan Xie Huaqiang sudah cukup membuktikan betapa menakutkannya identitas Fendi Zanders. Baru saja saya mendengar Fang Zihua berkata bahwa bosnya juga bernama Tuan Zanders. Mungkinkah Fendi Zanders adalah bos Fang Zihua? Wei Jun berteriak gemetar, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Nama belakang Fendi Zanders adalah Zanders, dan nama belakang Tuan Zanders secara alami adalah Zanders, ditambah sikap Fang Zihua dan Xie Huaqiang terhadap Fendi Zanders, semua ini saling berhubungan, seolah-olah hanya ada satu jawaban. Status Tuan Zanders memang sangat terhormat, dan kedua orang itu juga sangat sopan kepada Tuan Zanders. Liang Jing mengangguk sedikit, meskipun Fendi Zanders pergi ke hotel bersama Fang Zihua, Xie Huaqiang dan lainnya. Tapi dia tahu bahwa di antara orang-orang ini, Fendi Zanders pasti memiliki status tertinggi. Fendi Zanders adalah bos Fang Zihua. Pantas saja para pegawai gedung di Hau begitu ketakutan saat mengetahui identitas Fendi Zanders hari itu. Pantas saja Fendi Zanders mengatakan bahwa mobil sport itu miliknya. Ternyata Fendi Zanders tidak berbohong. Bagiku, itu benar. Ekspresi wajah Zhou Meng saat ini juga sangat terkejut, karena jika semua hal tersebut dihubungkan, maka semua permasalahan dapat dijelaskan dengan jelas. Tidak heran jika Fendi Zanders meremehkan uang yang kita menangkan di arena tinju bawah tanah. Bagaimana mungkin seseorang di levelnya meremehkan uang kecil ini? Zhou Bohao juga menghela nafas. Ekspresi wajah Wei Jun saat ini juga sangat jelek, karena sebelumnya dia selalu mengincar Fendi Zanders kemana-mana, sekarang dia tahu identitas Fendi Zanders, bagaimana mungkin dia tidak takut? Jika Fendi Zanders ingin membalas dendam pada dirinya sendiri, itu hanya masalah menggerakkan jarinya. Zhou Meng merasa semua ini seperti mimpi. Meski faktanya kini ada di hadapannya, dia masih belum bisa menghubungkan Fendi Zanders dengan bocah kaya itu. Para petinggi yang hadir pun kaget, karena tidak ada yang menyangka bos Fang Zihua akan tampil seperti itu. "Huaqiang, apa yang terjadi di sini?"
Zhou Chaoyang bertanya pada Xie Huaqiang dengan ekspresi kaget. Yang lain percaya bahwa Fendi Zanders adalah Tuan Zanders yang legendaris, tetapi Zhou Zhaoyang tidak dapat mempercayainya. Karena Zhou Zhaoyang menyelidiki informasi Fendi Zanders dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Fendi Zanders adalah seorang yatim piatu, dan dia selalu menghidupi dirinya sendiri dengan mengantarkan makanan. Bagaimana orang seperti ini bisa mengacaukan bosnya, Tuan Zanders? Zhou Zhaoyang merasa pasti ada yang aneh dengan masalah ini. Dan Xie Huaqiang menoleh untuk melihat ke arah Zhou Chaoyang, lalu berkata dengan lembut kepada Zhou Chaoyang, "Chaoyang, ini Fendi Zanders, ketua baru grup M Grand kami, Tuan Zanders. Kali ini, Tuan Zanders ada di sini untuk bertemu kamu." Setelah Zhou Zhaoyang mendengar kata-kata Xie Huaqiang, dia terdiam sesaat. Meski dia selalu tenang, dia tidak tenang sekarang. Awalnya Zhou Chaoyang mengira Fendi Zanders yang disukai putrinya hanyalah seorang anak miskin. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders tiba-tiba menjadi bos bagi dirinya sendiri saat ini. Zhou Chaoyang tidak bisa menerima perubahan seperti itu. Zhou Zhaoyang tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya sekarang. Fendi Zanders, jadi kamu Tuan Zanders? Zhou Zhaoyang tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Benar, saya Tuan Zanders. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Zhou Chaoyang memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Kamu tidak bertanya padaku sebelumnya, dan aku tidak tahu kamu berasal dari perusahaanku. Fendi Zanders menjelaskan dengan nada yang sangat tenang. Zhou Zhaoyang menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Saat ini, Zhou Zhaoyang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pantas saja aku melemparkan ranting zaitun ke Fendi Zanders sebelumnya, dan dia langsung menolakku. Pantas saja Fendi Zanders memberi Xiaoxue gelang giok yang begitu berharga. Ternyata Fendi Zanders adalah bosku. Zhou Zhaoyang tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia merasa hal-hal yang terjadi sebelumnya sepertinya bisa dijelaskan. Chaoyang, apakah kamu kenal Tuan Zanders? Xie Huaqiang ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut kepada Zhou Chaoyang. Itu dianggap kenalan. Zhou Zhaoyang mengangguk tanpa daya. Karena saya mengenal Anda, saya tidak akan memperkenalkan banyak. Xie Huaqiang tersenyum tipis, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, Tuan Zanders, ini adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang M Grand Group kami di Asia Tenggara, Tuan Zhou Chaoyang. Aku tahu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Tuan Zanders, apakah kamu ingin melawan orang ini sekarang? Setelah Xie Huaqiang ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Benar, bukankah orang ini baru saja mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Provinsi Dongjiang? Saya akan datang dan mencobanya. Jawab Fendi Zanders dengan nada yang sangat tenang. Tetapi Tuan Zanders, Anda hanyalah orang biasa, dan Weibo ini adalah seorang pejuang. Saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya, atau lupakan saja. Xie Huaqiang membujuk dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Saya baru saja belajar seni bela diri kuno. Saya melihat orang-orang ini bermain begitu hidup sekarang, dan tangan saya gatal, jadi saya ingin datang dan mencoba. Fendi Zanders menjelaskan sambil tersenyum. Xie Huaqiang secara alami mengetahui bahwa Fendi Zanders telah mempelajari seni bela diri kuno dari Ye Juechen. Namun dia juga tahu bahwa Fendi Zanders baru belajar kurang dari sebulan, jadi dia masih sangat mengkhawatirkan Fendi Zanders. Dia tanpa sadar melihat posisi Fang Zihua, seolah ingin melihat apa yang dimaksud Fang Zihua. Setelah Fang Zihua ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Tuan Zanders, Weibo ini benar-benar berbahaya, apakah Anda yakin? Saya pikir itu akan berhasil. Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia memandang Fang Zihua dan mengangguk sedikit. Karena Tuan Zanders menganggap tidak apa-apa, biarkan Tuan Zanders mencobanya. Mari kita lakukan sejauh yang kita bisa untuk memastikan Tuan Zanders tidak berada dalam bahaya. Fang Zihua mengangkat kepalanya dan berkata pada Xie Huaqiang dan Zhou Chaoyang. Setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, Su Yongtao di antara penonton memiliki tatapan aneh di matanya. Bagaimanapun juga, Fendi Zanders adalah bos Fang Zihua, bos setingkat ini bukanlah sesuatu yang mampu diprovokasi oleh Su Yongtao. Apalagi Fendi Zanders, bahkan Fang Zihua pun tidak akan berani macam-macam dengannya. Jika Weibo benar-benar memukul Fendi Zanders dengan sesuatu yang salah, maka semuanya akan merepotkan.